Dituduh. Sebuah rasa gelisah tiba-tiba merasuki pikiran Arafah setelah mendengar berita pencurian jam tangan Haji Ubay dari sang ayah. Ia merasa jantungnya berdegup cepat, ada sesuatu yang tampaknya tidak beres. Apa mungkin abang? Pikirnya, mencoba untuk tidak langsung menyimpulkan. Arafah mendongak, melihat langit-langit kamarnya seolah mencari jawaban. Ingatannya berputar kembali ke hari kemarin saat pergi bersama Reval. Reval, suaminya, mengajaknya berbelanja. Wajah Reval yang ceria saat itu seolah menyembunyikan sesuatu. Kalau dipikir-pikir, abang dapat uang sebanyak itu dari mana? Gumam Arafah sendiri. Mengingat Reval saat ini tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Suaminya itu selalu tampak santai, tidak pernah bercerita soal pekerjaannya. Kecuali satu hal, Reval pernah bercerita bahwa dia mendapatkan uang dengan menjual jam tangannya. Tapi, masa ia jual jam tangan sampai bisa belanja segitu banyak ya? Pikirnya semakin curiga. Atau emang benar, Bang Reval yang ngambil jam tangan itu? Arafah kembali bergumam. Seketika Arafah memandang jam tangan yang ada di pergelangan tangannya. Jam tangan ini harganya cuma 50 Rb. Jam tangan yang dijual pasti harganya mahal banget. Apalagi Haji Ubay salah seorang terkaya di desa ini. Apalagi kemarin-kemarin Bang Reval sholat di masjid. Ya Allah. Arafah terlihat begitu panik sampai mengelus dadanya. Tapi, gak mungkin. Masa di masjid nyuri? Gak mungkin. Arafah mencoba meredakan kecurigaan yang semakin membesar di dalam pikirannya. Namun, faktanya kecurigaannya sepertinya beralasan. Yang dia miliki saat ini tampaknya cukup untuk membuatnya semakin curiga. Reval, suaminya yang selama ini dikenalnya bergaul dengan para preman. Saat dia mengajar waktunya hanya dihabiskan bermain-main dan berkumpul dengan orang-orang aneh itu. Tidak terlihat sedikit pun dia bekerja ataupun melakukan kegiatan bermanfaat. Arafah juga mendengar kalau preman-preman itu sering melakukan kejahatan. Dari mulai malak, nakuti warga bahkan sering mencuri. Arafah semakin merasa cemas dan ketakutan. Ya Allah, kenapa engkau harus mempertemukan hamba dengan lelaki seperti itu? Bagaimana jika benar kalau Bang Reval yang mencuri jam tangan itu? Bagaimana kalau dia memang memberi belanjaan itu dengan uang haram? Gumamnya cemas sembari bolak-balik di kamarnya. Apa aku harus tanya langsung sama dia, pikir Arafah dengan ragu. Dengan tekad yang menggebu, Arafah beranjak dari tempat tidurnya. Dia harus mengetahui kebenaran ini. Dia harus mengetahui jawabannya dari Reval. Dia harus yakin bahwa Reval bukanlah pencuri yang dicari-cari oleh ayahnya dan jamaah masjid lainnya. Arafah bertekad saat suaminya pulang nanti, dia akan langsung menanyakannya. Pucuk dicinta ulam tiba. Orang yang dicemaskannya kini tiba-tiba datang. Reval membawa motor besar yang dipakainya untuk menjemput Arafah ke rumahnya. Motor yang terlihat baru itu terparkir manis di halaman. Mendengar deru suara motor itu, Arafah cepat-cepat menyambut kedatangannya. Dia keluar dari kamarnya dan menghampiri Reval. Abang dari mana? Tanyanya. Reval langsung menunjukkan ikan segar hasil tangkapan. Nih aku baru mancing. Tolong masakin di bumbu kuning ya. Dari kemarin aku pengen ikan bumbu kuning. Waktu itu kamu masak enak banget rasanya. Aku jadi ketagihan. Ucap Reval dengan wajah berbinar. Pertama kali dia mencoba masakan Akfah adalah ikan bumbu kuning. Rasanya sangat enak dan sangat pas di lidahnya. Hingga dia ingin kembali merasakan masakannya. Abang, panggil Arafah begitu Reval memasuki rumah. Suaranya terdengar agak tercekat. Reval menoleh, ekspresi wajahnya tampak bingung. Ada apa? Arah, tanya Reval, melepas sepatunya dan menggantung jaketnya di hanger. Arafah menelan ludahnya, berusaha mengumpulkan keberanian. Abang, kemarin bilang abang dapat uang dari hasil jual jam tangan. Benar bang? Tanya Arafah dengan wajah takut-takut. Reval mengangguk sambil tersenyum, lalu beranjak ke dalam kamarnya. Arafah langsung mengekorinya. Tubuh Reval terasa lengket dan tak nyaman. Dia ingin secepatnya membersihkan tubuhnya. Abang dapat dari mana jam tangan itu? Dijual berapa? Kenapa memangnya? Tanya Reval semabri mengambil handuk. Soalnya, Maha, sokonya ada yang kehilangan jam tangan. Jamaah masjid, temennya Abi. Terus apa hubungannya sama aku? Tanyanya bingung. Udah ya, aku mau mandi. Mau ikut?
Ajaknya sambil nyengir kuda. Ih, abang diajak bicara serius malah kemana aja, abang deng ya. Ya, jam tangan Haji Ubay hilang di masjid. Jam tangannya kayaknya mahal. Bang, Emi Maha, apa mungkin abang yang ngambil? Tanyanya pelan. Apa nggak salah? Memangnya Haji itu mampu beli jam harga miliaran? Apalagi itu jam limited edition. Hanya orang-orang tertentu yang pakai. Jam yang aku punya beda. Lagi pula untuk apa aku mengambil jam murahan? Jangan menuduh sembarang. Apa aku ada tampang pencuri? Tanyanya. Pertanyaan Reval membuat Arafah merasa canggung. Bagaimana dia bisa menuduh suaminya sendiri? Namun, dia tidak bisa melepaskan kecurigaan yang muncul dalam pikirannya. Jam tangan Haji Ubay hilangnya di masjid, dan kebetulan sekali abang bilang habis jual jam tangan kemarin. Arafah berhenti bicara, tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Reval menatap Arafah dengan mata yang terbuka lebar. Dia tampak kecewa, tapi dia juga tampak tenang. Arah, kamu percaya aku? Kan, suamimu ini gak pernah melakukan hal buruk seperti itu. Walau kalian semua menganggap Alu seperang preman, hanya karena aku bergaul dengan preman-preman itu. Jangan menuduh sembarang. Apalagi gak ada bukti. Ucap Reval, menatap Arafah dengan tatapan yang begitu dalam. Namun, sebelum Arafah bisa menjawab, Reval sudah berlalu, meninggalkan Arafah dengan keraguan. Abang, Arafah memanggil. Suaranya hampir terdengar sebagai bisikan. Tetapi Reval tidak menoleh. Dia masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkan Arafah sendiri di kamar dengan pertanyaan yang belum terjawab. Reval keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk yang dililitkan sebatas pinggangnya. Otot-otot dadanya terlihat jelas dan membuatnya terlihat sangat menawan. Reval tidak menyadari betapa terkesannya Arafah. Gadis itu melihatnya dengan perasaan malu. Arafah berdiri di dekat pintu kamar mandi, tersipu malu sekaligus terpesona melihat pesona suaminya. Matanya terpaku pada otot-otot dadanya yang terlihat ketika Reval mengeringkan rambutnya dengan handuk sambil berputar perlahan. Meskipun Arafah malu, dia tidak bisa menyangkal betapa gagahnya Reval dalam penampilannya yang seperti itu. Otot dadanya yang kokoh dan perutnya yang berotot membuatnya gadis itu terpesona. Namun di sisi lain, Arafah merasa canggung melihat Reval dalam keadaan tersebut. Dan tiba-tiba Reval menatapnya saat dia kedapatan sedang mengaguminya, membuat wajahnya merah padam. Reval langsung tersenyum kecil melihat tingkah Arafah yang malu-malu meong seperti itu. Abang, nih kebiasaan, kenapa gak ganti baju di kamar mandi? Tanya Arafah perlahan, mencoba menutupi rasa malu dan kecanggungannya dengan sedikit keberanian. Cepet pakai baju, setelah ini aku mau bicara lagi tentang masalah tadi. Titahnya sambil menutup wajahnya bak sedang main petak umpet. Udah, kok? Ucapnya. Mau ngomong apa lagi? Tanyanya sambil membenahi kaos oblong warna hitam yang dipakainya, kontras dengan warna kulitnya yang putih. Jawab aku yang jujur, abang. Kan yang udah ngambil jam tangan milik Haji Ubay. Sebaiknya abang ngaku aja, nggak usah malu-malu. Nggak akan mungkin bisa kebetulan, abang baru aja ngejual jam tangan. Kalau memang jam itu sudah dijual, lebih baik abang ambil lagi jam tangannya. Kasihan. Haji Ubay sampai sakit dan gak lagi datang ke masjid. Cerocos Arafah. Kamu ngomong apa sih? Lah, dari tadi jam tangan hilang dibahas terus. Harus berapa kali aku bilang sama kamu? Aku gak ngambil jam tangan siapapun. Aku memang menjual jam tangan, tapi itu milik aku dan harganya sangat mahal. Jadi please kamu jangan nuduh aku sembarangan. Tapi aku yakin, abang yang udah mengambilnya. Ingat bang, walaupun aku ini hanya istri sementara, tapi abang ngasih gak boleh nafkah haram sama aku. Dosa besar. Bang salatnya gak akan diterima 40 hari 40 malam. Tolong, dong bang. Maksiat yang abang lakukan itu jangan ditularkan padaku. Ucap Arafah berapi-api. Barang-barang yang kemarin abang kasih silakan diambil lagi aja. Aku gak sudi pakai baju hasil dari uang haram, hasil dari nyolong barang orang lain. Apalagi jamaah masjid yang udah kakek-kakek renta. Kok abang setengah itu sih? Abang bagikan juga pada preman-preman itu. Apa mereka yang menyuruh? Abang, cukup Arafah. Kamu benar-benar keterlaluan. Ya, menuduhku tanpa bukti. Sentak Reval murka. Ya jelas ada bukti, bang.
Abang sendiri yang bilang kalau habis jual jam tangan. Dan kebetulan bapak-bapak di masjid kehilangan jam tangan mahalnya. Kenapa abang masih mengelak? Kalau uangnya sudah terpakai bilang berapa yang kepakai. Biar aku yang ganti. Ucap Arafah Suwat.